Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem saraf dan adiksi. Sebelumnya, perkenalkan kami, anggota kelompok 6, yang terdiri dari saya, Ayu Anora, ada Fitra Ayu, Francisca Kristi, Justina Pancasinda, Wawan Gunawan, Desti Paulina, Maimona Ria, Kusni Dewi, dan Azama Aufa. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai model fundamental, stres, coping mechanism, dan juga psikoterapi. Memahami tentang adiksi. Belakangan ini kata kecanduan atau adiksi semakin populer. Ada yang bilang sebagai drug addict, game addict, internet addict, bahkan sampai shopping addict. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan adiksi? Nah, pengertian adiksi yaitu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Ada beberapa ciri. Yang pertama adalah adanya saklar di otak yang jika terus-menerus tertekan atau mengalami stres, membuat kebutuhan kesenangan dan penghargaan meningkat. Saat kebutuhan kesenangan dan penghargaan meningkat, seseorang akan cenderung mencari pemenuhan dengan metode yang sudah dikenali. Salah satu metodenya adalah mengkonsumsi baik berupa makanan, zat-zat psikotropika, tontonan, atau stimulan lain. Saklar di otak tersebut bisa menjadi longgar jika sudah mengenali pola tekanan, dan hal ini dikenal sebagai kondisi kekambuhan. Faktor biologis, faktor psikologis, sosial, kegunaannya itu mempengaruhi saklar otak. Hal itu menyebabkan addiction atau kecanduan. Nah, kecanduan ini kambuh karena stres, karena pemicu terus, karena ada paparan secara primer. Stres sebagai penyebab utama. Yang pertama, stres fisik akibat masalah otot dan persendian, sakit gigi, sakit leher, masalah kaki, terlalu banyak duduk, postur atau gaya berjalan yang buruk. Yang kedua, stres biokimia, termasuk ketidakseimbangan hormon, masalah pencernaan, pola makan yang buruk, dan obat, seperti alkohol atau kafein berlebih, nikotin dan kokain, dan lain-lain. Atau ketergantungan pada obat-obatan yang dijual bebas. Yang ketiga, stres mental emosional dapat timbul karena hubungan yang buruk dalam konteks pribadi maupun profesional. Beberapa sebab lain misalnya rasa sakit fisik, cedera otak, kebingungan, atau akibat terlalu lama berada dalam kualitas hidup yang buruk. Menurut Charles Darwin, bukan yang terkuat yang bertahan, juga bukan yang paling cerdas, tetapi mereka yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Mekanisme tubuh manusia untuk coping secara efisien diatur melalui kelenjar adrenal. Kemudian, di atas setiap ginjal, kelenjar kecil ini bekerja dengan sistem saraf untuk mengatur mekanisme penanganan yang penting, termasuk reaksi fight or flight. Kemudian, kelenjar adrenal memproduksi hormon tertentu yang membantu pengaturan stres, seks dan reproduksi, pertumbuhan, penuaan, perbaikan sel, keseimbangan elektrolit, dan kontrol gula darah. Sistem saraf juga membantu mengatasi stres, yakni melalui pesan yang dikirim ke seluruh otak dan sistem saraf oleh hormon epinefrin dan norepinefrin. Kortisol adalah hormon stres adrenal utama. Ketika tubuh manusia berada dalam tekanan tinggi, kadar kortisol dapat meningkat seketika. Dan ketika stres berlalu, kadar kortisol kembali ke tingkat normal. Jadi teman-teman kalau kita lihat pada diagram ini, kita sangat membutuhkan hormon kortisol. Karena kortisol mampu meningkatkan kadar gula darah, kemudian meningkatkan memori dan perhatian, dan meningkatkan tekanan darah. Sedangkan kalau kortisol berlebihan itu dapat dilihat pada panah yang berwarna merah,
dapat menurunkan sensitivitas terhadap nyeri. Kemudian jika tubuh kekurangan triptofan itu serotonin dalam tubuh kita pun bisa menurun. Kemudian kita akan mengalami gangguan suasana hati kayak gelisah, cemas, bahkan hingga depresi. Kemudian kalau kelebihan kortisol juga kita dapat menekan atau menghambat sistem kekebalan tubuh sehingga kita rentan terkena penyakit. Teman-teman pernah stres nggak? Apakah ada perubahan dalam cara hidup? Kalau untuk gambar ini, hubungan antara kecemasan, stres, dan kortisol saling berkesinambungan dan bisa dimunculkan dalam perubahan-perubahan cara hidup. Yang paling sering ditemukan di antaranya terganggunya pola tidur, adanya tekanan emosi, dan kebiasaan makan yang menjadi buruk. Itu juga berpengaruh pada fungsi memori, dan akhirnya kalau berlangsung secara terus-menerus akan meningkatkan risiko terkena penyakit Alzheimer. Masalah-masalah kognitif yang tergantung atau terpengaruh oleh stres bisa juga diamati dari kurangnya perhatian dan fokus, kurangnya kemampuan untuk belajar dan memanggil kembali ingatan, tidak bisa serta-merta menyimpan memori jangka pendek, dan kesulitan mencari kata-kata. Kita melakukan meditasi ya, meditation. Jadi kita melakukan aktivitas seperti melatih nafas untuk mengurangi tingkat stres kita. Kemudian ada latihan bergerak ya, get moving. Jadi kita melakukan gerak yang ringan di keseharian. Kemudian kita time in nature. Jadi kita lebih ke melakukan aktivitas yang cenderung ke alam ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ke sleep well, jadi melakukan jam tidur secara teratur, jadi supaya kita mendapatkan mood yang bagus dan stres kita akan berkurang. Kemudian ada connect sociality, kita melakukan kegiatan sosial bersama teman-teman dengan kita join di klub, kita melakukan olahraga dan lain sebagainya. Kemudian ada eat well, pola makan yang baik dengan mengurangi kafein sehingga hormon kita akan menyesuaikan gaya hidup sehat ya tentunya. Dan terakhir ada make list, jadi melis kegiatan yang prioritas ya, yang lebih ke daftar-daftar kegiatan yang menyenangkan atau yang memang diperlukan. Yang pertama itu pre-contemplation. Ini tahap di mana penyalahguna umumnya belum mau mengakui bahwa merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Contemplation itu tahap di mana penyalahguna perilaku penggunaan adiksi merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya, tetapi sering merasa ragu-ragu atau ambivalen untuk menjalani proses pemulihan. Ini tahap di mana individu mempersiapkan diri untuk berhenti dari pola penggunaan adiksi. Umumnya yang bersangkutan mulai mengubah pola pikirnya yang dianggap dapat membantu usahanya untuk dapat membebaskan diri dari adiksi tersebut. Lalu ada maintenance. Nah, di sini nih tahap di mana seorang penyalahguna berusaha untuk mempertahankan keadaan bebas zat adiksi. Kemudian di sini ada relapse atau tahap di mana seorang penyalahguna adiksi kembali pada pola perilaku penggunaan yang selama ini sudah ia mengalami keadaan bebas saat adiksi. Jadi meskipun sudah hilang, tetapi berpotensi untuk kambuh itu kuat.